Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, kembali lagi ke channel kami Pak MS ya. Ya Pak MS, yaitu membahas pada video kali ini membahas tentang kimia. Lanjutan lagi dari masih bagian tata nama senyawa. Nah, sekarang kita sudah sampai di tata nama senyawa organik ya. Tata nama senyawa organik. Cuman tata nama senyawa organik ini agak lain ya. Makanya pada bab ini saya tidak bahas di materi tata nama senyawa. Jadi yang kita bahas ini sebenarnya tata nama senyawa anorganik. Jadi perlu kita ketahui senyawa itu terbagi dua ya. Senyawa anorganik dengan senyawa organik ya. Nah, yang kita bahas di part-part dari awal sampai akhir itu adalah tata nama senyawa anorganik. Yang ada biner, yang ada tata nama senyawa biner ion, biner kovalen, poliatomik. Ya, itu tuh apalagi hidrat ya. Tata nama senyawa hidrat, tata nama senyawa asam itu semua senyawa anorganik. Jenisnya ya, jenisnya. Khusus tata nama senyawa organik itu dibahas, tata namanya dibahas di kelas 2 di materi hidrokarbon ya. Kelas 2 nanti ya, semester 1 ya, hidrokarbon. Nah, karena ada hubungan antara organik dengan hidrokarbon. Nah, di situ nanti saya jelaskan apa bedanya antara anorganik dengan organik. Makanya saya tidak bahas di bagian bapin tata nama senyawa ya. Nanti kita bahas di hidrokarbon ya. Nah, ada juga dibahas di kelas 12 ya. Kimia karbon. Nama materinya itu juga termasuk di situ kita disinggung juga tata nama senyawa organik karena dia agak berbeda karena lain juga dia jenis senyawanya. Oke, jadi pada video ini saya akan membahas contoh soalnya saja ya. Contoh soalnya ketika yang diketahui adalah namanya. Nah, karena contoh soal yang saya bahas part sebelumnya itu adalah yang diketahui rumus kimianya, namanya yang dicari. Namanya yang dicari. Nah, sekarang bagaimana kalau namanya yang diketahui ya? Di sini saya bahas khusus pada video kali ini, oke? Ya, silakan diperhatikan. Jadi misalnya di sini ada soal berilah nama senyawa berikut sesuai aturan UPEC. Nah, jadi salah soalnya ini ya. Berilah rumus apa ya? Tentukan rumus kimia ya. Tentukan rumus kimia. Rumus kimia. Saya sambung saja di sini ya, dari nama senyawa berikut ya. Nah, dari nama senyawa berikut ya, dari sini. Jadi di sini soalnya tentukan rumus kimia dari nama senyawa berikut sesuai aturan UPEC ya. Jadi yang diketahui adalah nama senyawa, yang ditanyakan adalah rumus kimia. Ya, rumus kimia yang ditanyakan. Di sini harus Anda kuasai bagaimana tata nama ion biner, kovalen biner dengan poliatomik ya, dan dengan poliatomik. Misalnya seperti ini. Pertama kita bahas A ya. Jawab. Di situ adalah amonium sulfat. Nah, kalau nama-nama seperti ini poliatomik ya. Ini poliatomik. Merupakan poliatomik. Jadi kita tulis kationnya dengan anionnya. Bagaimana sih kationnya ini amonium sulfat dan bagaimana anionnya ini amonium sulfat ya. Jadi ini merupakan poliatomik. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang, Anda harus kuasai tabel. Tabel poliatomik ini ya. Karena kalau dengar nih kata amonium, nah ini amonium berarti oh iya di poliatomik ini. Jadi dianggap Anda sudah menghafal ini sebenarnya ya, Anda sudah menguasai ini. Bilang tadi amonium sulfat. Nah, ada amonium, ada sulfat. Nah, karena kalau coba cari di tabel periodik tidak ada itu unsur namanya amonium dan tidak ada juga namanya sulfat karena dia merupakan poliatomik ya. Makanya Anda harus kuasai ini tabel ya. Oke. Nah, tadi amonium itu apa? Na4+ ya. Sulfat itu apa? SO4 2- ya. Coba perhatikan. Saya perbesar saja tidak apa-apa karena bukan di materinya ini. Ya.
Sulfat itu SO4 2- ya. Jadi itu perlu Anda ketahui. Amonium itu NH4+, sulfat itu SO4 2- ya. Jadi yang Anda perhatikan adalah muatannya dengan rumus ionnya ya. Muatannya ini muatannya 2- plus dengan rumus ionnya NH4SO4. Nah, dengan namanya juga ya, karena nanti berhubungan ya. Nah, oke, saya kembali lagi ke soal. Jadi kita sudah tahu kan kationnya itu pasti dia ion positif yang menerima. Tadi pasti ya kan begini. Kan itu rumusnya nama kation dulu baru nama anion. Jadi pasti ini kation amonium sebagai amonium. Ion positif karena selalu itu kation dulu baru anion. Nah, coba saya lihat di sini rumusnya ya. Tidak apa-apa ya sekadar dikerti lambat ya supaya Anda memahami ya. Lebih penting itu Anda memahami. Nah, ini coba lihat rumusnya. Nah, kalau dia poliatomik pasti nama kation dulu disebut baru nama anion. Jadi pasti ini amonium kationnya ini anionnya sulfat ya. Jadi amonium apa? NH4 ya. Berapa muatannya di tabel tadi? Dia plus. Nah, kita sudah dapatkan ya. Kemudian sulfat tadi apa? Dia anionnya. Bagaimana muatannya? SO4 dia 2-. Nah, maka didapatlah kation dengan anionnya. Sekarang kita tulis rumus kimianya. Caranya bagaimana? Nah, ingat prinsipnya ion berapa yang dilepas, dia begitu juga yang diterima. Berapa yang dilepas, begitu juga yang diterima. Nah, kita lihat di sini NH4 ini melepas 1. Ketetapannya didapat di tabel poliatomik. Sedangkan ini SO4 menerima 2. Jadi ini harus 2 ceritanya. Ini harus melepas 2. Maksudnya SO4 itu tidak bisa kalau bukan 2 yang terima. Makanya NH4 harus 2 sebanyak 2. Harus NH4 ini harus sebanyak 2. Jadi rumus kimianya NH4 kasih dalam kurung ya karena dia poliatomik 2 baru SO4. Nah, jadi begitu. Jadi seimbang NH4 harus 2. SO4 harus 1 karena setiap SO4 ini ketetapannya dia menerima 2 elektron. Ya, makanya NH4 harus jumlahnya 2 karena NH4 dia sifatnya dia selalu melepas 1 dia ketetapannya. Sesuai di tabel poliatomik ya. Jadi begitulah caranya menentukan rumus kimianya. Nah, cara simpelnya seperti begini. Itu tadi penjelasannya saja ya, penjelasan supaya Anda memahami ya. Nah, simpelnya begini. Saya hapus ini lagi ya. Simpelnya seperti ini. Istilahnya saya kasih nama dia dikali silang istilahnya dibalik ya. Nah, misalnya ini kan tadi NH4 dia plus, artinya dia plus 1. Sedangkan SO4 dia 2-. Balik saja NH4 2. Tapi tidak usah lihat minnya ya. Lihat saya 2-nya, angkanya 2. Jadi NH4 2. NH4-nya 2. Atau satu susulan saja. Jadi NH4 2. Kemudian harus dikasih dalam kurung ya supaya karena dia poliatomik jadi harus kasih dia dalam kurung ya. Kemudian SO4 lihat dia ini plus. Lihat 1 ya, 1. Jadi SO4-nya 1, jadi SO4 1. Jadi beginilah rumus kimianya. Sama ya dengan ini ya. Nah, jadi ini jawabannya. Jadi namanya amonium sulfat, rumus kimianya NH4 2 kali SO4. Begitu cara bacanya NH4 2 kali SO4. Nah, jadi begitulah caranya menentukan rumus kimianya ya. Saya harap Anda sudah memahami. Jadi begitu saja. Yang penting Anda jadi pertama cari kationnya apa, baru cari muatannya. Cari muatannya ini baru dia dikali silang ya. Ingat prinsipnya senyawa ion adalah berapa yang dilepas, begitu juga yang harus diterima. Tidak mungkin tidak pas-pas. Harus berapa yang dilepas elektron, begitu juga yang harus diterima ya. Nah, makanya ini perbandingannya antara NH4 dengan SO4 2:1. NH4 harus 2, SO4-nya harus 1 ya. Itu namanya berapa yang dilepas, begitu juga yang diterima. Kemudian setelah itu adalah dulu. Ya, setelah itu dia B ya. Asam nitrit. Nah, kita masuk di sini asam.
Asam nitrit. Oke. B. Asam nitrit. Asam nitrit. Nah, asam nitrit. Ya, ingat asam. Berarti ini adalah H. Ya. H. Unsur H. Nah, kalau ingat kalau asam itu biloxnya 1 plus 1 ya. Ingat kalau asam itu selalu biloxnya asam itu adalah H yang biloxnya sama dengan plus 1. Ingat itu ya. Berarti H di sini melepas 1 atau plus 1 muatannya. Kan sama aja sebenarnya itu bilox dengan muatannya sama aja sebenarnya. Nah, kebetulan ini dia melepas 1. Jadi bilox itu bisa plus bisa juga minus. Ini yang dalam hal ini hanya hidrogennya melepas 1 istilahnya, atau biloxnya positif 1 ya. Ingat karena dia asam. Kemudian nitrit. Nitrit itu Anda lihat lagi di tabel poliatomik. Nitrit itu NO2 baru dia min. Jadi silakan dilihat sendiri ya di tabel ya. Saya anggap Anda sudah menguasainya ya. Jadi dia NO2 min. Makanya kita tuliskan nama senyawanya. Nah, kebetulan ini pas-pas H melepas 1, NO2 menerima 1. Jadi hanya 1, NO2 juga 1 ya. Begitu saja ya. Jadi simpel saja, langsung saya tulis begini. HNO2. Simpel ya. Tidak usah pakai dalam kurung karena masing-masing 1 ya. Saya rasa sangat mudah. Kemudian C, litium oksida. Litium oksida. C, kita cari rumus kimianya. Litium oksida. Oke. Nah, kemudian ini litium oksida, kita cari lagi bagaimana itu litium, bagaimana itu oksida. Litium itu adalah unsur Li. Dan oksida itu adalah unsur O. Nah, ingat Li itu karena dia golongan 1A, dia pasti plus 1. Nah, coba lihat. Dia plus 1 ya. Coba saya lihat. Kalau Anda tidak percaya tabel periodiknya. Li dia golongan 1A, ujungnya 1A. Dia elektrovalensinya 1. Dia litium ya, litium. Jadi karena golongan 1A pasti dia menerima 1. Kalau dia Kalau dia golongan 1A, dia melepas 1. Dia melepas 1 elektron. Berarti dia muatannya plus 1 ya. Nah, kemudian oksigen. Oksida ya, dari kata oksida. Berarti kita lihat lagi di tabel periode. Nah, coba lihat ya. Dia golongan 6A. Oksigen ya, 6A. Dia menerima 2 ya, oksigen. Nah, jadi Anda harus mengetahui lagi begitu ya. Ingat di tata nama ion biner. Jadi ini merupakan senyawa biner ya. Senyawa biner ini dua unsur, dia 2 min. Nah, caranya karena dia senyawa ion, langsung saja kita kali silang juga sama. Begitulah dia kalau ion. Li-nya 2, O-nya 1. Karena supaya sama berapa yang dilepas, begitu juga yang diterima. Jadi rumus kimianya adalah Li2O ya. Jadi dicari dulu bagaimana itu litium dan bagaimana itu oksida. Jadi ini karena kita sudah tahu dia melepas, dia menerima, berarti ini ion. Jadi kalau caranya ini seperti ini saja. Kalau dia ion ya, langsung saja dikali silang, dicari muatannya, plus K, minus K, berapa plus, berapa minus, baru dia dikali silang, baru didapatlah rumus kimianya. Begitu dia kalau ion ya. Nah, kemudian setelah itu fosfor pentaoksida. Nah, di D fosfor pentaoksida. Nah, kalau D dia, coba kita lihat. Di sini ada fosfor, ada pentaoksida, ada oksida tapi ada pentanya. Nah, kita cari tahu dulu apa itu fosfor. Nah, kita lihat fosfor itu ini golongan 5A. Golongan 5A itu dia menerima 3 elektron. Artinya dia menerima ya. P. Dia menerima 3 min fosfor. Kemudian oksida oksigen. Ya, dia menerima 2 tadi. Begini ya. Karena sama-sama yang menerima, berarti jangan pakai cara seperti ion. Berarti ini pasti senyawa kovalen karena sama-sama menerima. Apa ciri-cirinya? Sama-sama menerima, ini pangkat minus dia. Tapi bukan pangkat ya, sama-sama muatannya minus. Berarti jangan pakai cara ion, jadi hapus saja muatannya.
hapus saja muatannya. Jadi fosfor itu sebagai P, oksida itu sebagai O. Nah, di sini ada penta. Artinya penta dalam bahasa Yunani adalah 5 ya. Nah, silakan dicek lagi. 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta ya. Ya, oke. Jadi sekarang kita D ya. Jadi D itu, jadi saya ralat. Jadi yang D itu fosfor pentaklorida ya. Jadi bukan tadi pentaoksida. Jadi saya hapus di sini ya. Salah soalnya. Soalnya salah. Pentaklorida ya. Klorida. Nah, pentaklorida. Jadi saya hapus saya dulu. Saya dulu ya. Nah, langsung saja ya. Fosfor pentaklorida. Penta itu 5 ya. Jadi kita cari dulu bagaimana P. Dia menerima 3. Langsung saja ya. Ini klorida itu Cl ya. Cl dia menerima 1. Nah, karena sama-sama menerima. Kenapa bisa menerima? Karena dia muatannya minus. Itu ciri-cirinya dia menerima. Dia ciri-cirinya menerima karena muatannya minus. Berarti jangan kita tulis muatannya, ionnya ya. Jadi tidak ada ion sini karena bukan ion. Itu jika kentar sekali itu karena ciri-cirinya bukan ion, itu karena ada kayak penta, kayak begitu-begitunya ya. Nah, kayak ada penta, kayak ada monoditri. Monoditri itu penta, itu pasti dia senyawa kovalen atau menerima. Jadi caranya sangat simpel. Yang penting kita unsurnya apa, P dengan Cl, langsung saja P baru Cl. Nah, karena dia di sini penta 5, berarti dia 5. Nah, di sini fosfor tidak ada penjelasan angka, berarti dia 1 ya. Karena tidak ditulis dia kalau mono. Ya, jadi saya rasa Anda sangat bisa membedakan mana senyawa ion, mana senyawa kovalen secara tata namanya ya. Nah, ciri-cirinya kovalen itu pasti ada begini-begini penta ya. Atau dicari saja, oh dia menerima berarti dia pasti senyawa kovalen. Kalau ini tadi semua yang di atas A, B, C ini senyawa ionik semua ya. Ada kation, ada anion. Jadi lain dia caranya ketika menulis rumus kimianya ya, dengan cara-cara tertentu juga dia. Oke, saya rasa sudah sampai di sini. Saya rasa sudah sampai sini saya dulu. Jadi silakan diulang-ulang lagi. Ya, silakan ditanyakan jika ada yang Anda belum pahami dalam menentukan rumus kimia, ya. Jadi silakan dipelajari yang baik. Terima kasih Anda sudah sampai di part akhir ini. Yang baru bergabung silakan di-subscribe, like, komen ya, dan share ke teman-temannya bagi yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.